Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Untuk hari ini kita akan coba lihat pergerakan esok hari di IHSG. Yang kita lihat di sini, teman-teman lihat di chart pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2022, di mana IHSG sempat terkoreksi di minus 1,67 dan akhirnya mampu closing di minus 0,47. Teman-teman bisa melihat di RTI bisnis yang terangkum untuk transaksi satu hari ini sempat berada di zona hijau hingga melewati pukul 9 dan pukul 10 lanjut terus hingga pukul 13 lewat. Emiten ini di bawah terkoreksi sekitar 1% lebih teman-teman, lalu menjelang pukul 15 terjadi akumulasi. Dan hari ini juga, walaupun IHSG terkoreksi teman-teman, asing tetap masuk, cukup dominan di pasar reguler, walaupun di pasar nego terjadi distribusi kecil. Dan kita lihat di sini teman-teman, bahwa IHSG selalu dijaga tidak melewati terlalu dalam dari MA60. Jadi menurut saya, ada kemungkinan besok IHSG akan mantul dulu teman-teman. Apakah bisa menyentuh ke bottom dari garis Bollinger Band? Bukan tidak mungkin. Tapi menurut saya, dengan koreksi yang terjadi hari ini hingga 1,67, maka biasanya IHSG seperti yang terjadi pada tanggal 2 bulan 11 tahun 2021, esok harinya akan ada koreksi sedikit untuk closing, nantinya akan closing di zona hijau. Kita akan lihat teman-teman apa yang terjadi di IHSG, di emiten-emiten yang ada di IHSG. Mari kita lihat untuk emiten-emiten tersebut. Salah satu emiten yang menurut saya besok akan kembali ke zona hijau adalah BAPE. BAPE, kenapa saya memilih BAPE? Karena emiten ini memang sempat terjadi distribusi, mohon maaf sempat terkoreksi hingga minus 6,13, walaupun saya melihat pergerakannya tidak begitu banyak di range harga tersebut. Kita bisa lihat di sini untuk BAPE tidak begitu banyak terjadi transaksi di 153. Ini sepertinya hanya transaksi untuk usir-usir saja teman-teman, buat teman-teman yang panik melihat IHSG terjadi koreksi. Dan mungkin saya melihatnya seperti ada bid yang dicabut sehingga 153 ini dapat terjadi transaksi. Menurut saya seperti itu, lalu terjadi cukup banyak akumulasi di 157, sehingga emiten ini akhirnya bisa closing di 160. Kita lihat di sini, average price-nya sendiri berada di 160. Memang benar, sepertinya memang cukup dijaga emiten ini. Lalu kita lihat, asing juga melakukan akumulasi, seperti yang teman-teman lihat juga dalam 1, 2, 3, 4, 5, dalam 5 hari, asing sudah mengakumulasi emiten ini. Lalu kita coba lihat ke chartnya teman-teman. Untuk MA 16 masih belum tersentuh, MA5 ini berada di range harga 159 dan emiten ini closing di 160, masih cukup aman. Saya melihat
bahwa untuk esok hari, BAPE sendiri masih berpotensi menuju ke MA 16. Sejauh ini, saya masih yakin bahwa emiten ini masih akan berpotensi menuju ke MA 60. Apa seperti itu? Jika teman-teman lihat dari transaksi di bulan 12 hingga tanggal 10 bulan 12, emiten ini memang gagal untuk bisa melanjutkan melebihi dari MA 60. Jadi menurut saya, dengan contoh yang terjadi pada bulan 12 tersebut, tahun 2021, maka BAPE sendiri akan berpotensi mengulangi kembali, setidaknya menembus dulu ke MA 16, yang mana kisaran harga emiten ini berada di 174 untuk kondisi yang sekarang, teman-teman. Menurut saya emiten ini masih akan mampu menyentuh ke harga 174. Untuk selanjutnya akan menuju ke MA 60. Volume transaksi yang sudah jauh lebih baik dibandingkan volume transaksi yang terjadi di tanggal 17. Dan kita lihat lagi untuk weekly-nya. Weekly-nya emiten ini memang sudah minus 6 ini didapat dari transaksi yang terjadi di hari ini, dan emiten ini sekarang berada di minus 1,84 untuk koreksi yang terjadi dalam 1 minggu ini. Sekarang adalah hari Selasa, teman-teman. Hari Selasa masih ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat untuk transaksi yang terjadi di emiten ini. Dan kita lihat secara monthly-nya memang emiten ini telah terkoreksi hingga 20%, minus 20%, dan emiten ini telah berbalik menjadi minus hanya 13%. Memang saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan banyak transaksi di emiten ini, namun melihat dari transaksi yang terjadi pada bulan 12, di mana emiten ini mampu naik hingga 35% dan koreksi 1%, maka menurut saya bukan tidak mungkin di bulan 1 ini emiten ini setidaknya mengulangi, mungkin tidak jauh lebih baik dari kenaikan sampai 36%, setidaknya emiten ini mampu naik hingga 10%, yang mana kemarin baru naik 4% di 195. Kita lihat teman-teman, volume transaksi sudah cukup baik dan telah terjadi kenaikan. Kita tunggu emiten ini golden cross hingga melewati MA 16. WIGI menurut saya adalah salah satu emiten yang berpotensi akan terjadi kenaikan. Mana emiten ini tadi terkoreksi minus 2% dan akhirnya mampu closing plus 2%. Emiten merupakan salah satu emiten yang mengisi Kompas 100 dan menjadi emiten dengan kenaikan terbesar di Kompas 100, yaitu 4,52%. Terjadi distribusi, namun melihat terjadinya volume transaksi di emiten ini menurut saya cukup besar, mendekati 200.000 lembar, dan walaupun kita lihat asing mendistribusikan emiten ini, tapi dengan dilewatinya bottom dari Bollinger Band, maka menurut saya emiten ini akan menuju ke MA 16. Harap diingat teman-teman, kenapa MA 16? Karena yang kita lihat di sini bahwa MA 16 emiten ini masih belum konsisten untuk ditembus. Jadi kita tunggu emiten ini menembus ke MA 16. Sebelum itu sebaiknya teman-teman bermain di range harga ini saja, di 1 hingga target di 159. Terus selanjutnya kita pastikan kembali apakah ketika melewati 1
59, emiten ini masih di bawah terkoreksi. Jika masih di bawah koreksi, sebaiknya teman-teman berhenti dulu untuk melakukan akumulasi atau transaksi buy di emiten ini. Untuk sekarang teman-teman silakan melakukan transaksi tektok di emiten ini dengan target price di 189 untuk di WG. Kita lihat secara chart weekly, emiten ini telah terkoreksi hingga minus 6% dan sekarang minus 0,54. Sudah mendekati 1,56 untuk harga terendah atau harga dasar di weekly emiten ini. Dan kita lihat secara monthly, emiten ini telah terkoreksi 8% dan sekarang tersisa 2%. Menurut saya dengan transaksi yang terjadi di emiten ini dan koreksi dalam bisa dibilang dalam 2 bulan, maka seharusnya di bulan ini berpotensi terjadi pantulan di emiten ini. Kita lihat teman-teman, targetnya adalah di MA 60 atau di kisaran harga 189. Jika konsisten bisa ditembus atau terus diuji, maka emiten ini berpotensi akan menembusnya hingga menuju ke MA 60. Bermain di range sini saja teman-teman. Tembus sell, biarkan dia koreksi secara normal. Jadi teman-teman, saran saya bukan teman-teman yang menembus, tapi biarkan bandar yang membuat emiten ini bisa melewati MA 16. Zinc menurut saya sama teman-teman. Emiten ini berpotensi memberikan teman-teman cuan dalam beberapa hari, di mana akumulasi telah terjadi di emiten ini. Akumulasi yang cukup konsisten dari tanggal 27 bulan 12 hingga tanggal 18 ini, yang mana harga 104 atau 103 merupakan akumulasi awal emiten ini, dan selanjutnya emiten ini terus terkoreksi hingga ke 85. Ambil momentumnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa telah terjadi golden cross di emiten ini hingga emiten ini melewati ke MA 5, yang mana kita lihat emiten ini akan berpotensi menuju ke MA 16 di kisaran harga 96, atau ini berpotensi terjadi kenaikan sekitar 17% teman-teman. Di MA 16 emiten ini selalu gagal, jadi teman-teman masih punya potensi untuk merasakan kenaikan hingga 17% atau di kisaran harga 96. Bermain santai teman-teman di emiten ini. Pastikan golden cross yang terjadi antara MA 2 dan MA 5 selalu dijaga. Teman-teman selalu perhatikan ini. Secara weekly kita lihat di sini, emiten ini telah terkoreksi 1% dan sekarang naik hingga 4%. Lalu secara monthly-nya hingga terkoreksi hingga 20% dan sekarang berada koreksi di 19%. Jadi teman-teman bisa ambil momentum saja di emiten ini hingga menyentuh ke range harga 96. Selalu dipantau pergerakannya dan selalu jaga pergerakan dari 16 dan 5 di emiten ini. USBB menurut saya juga akan berpotensi terjadi kenaikan untuk esok hari. Tadi sempat terkoreksi di harga terendahnya yang merupakan, saya lihat di sini merupakan harga terendahnya sepanjang waktu yang terjadi. Jadi 99 akan menjadi support di emiten ini. Minus 4% dan sekarang mampu closing di 103. Perlu diperhatikan teman-teman semua bahwa emiten ini selalu gagal
untuk bisa menembus ke 16. Jadi kalaupun teman-teman ingin mencoba mengambil momentum di emiten ini, silakan memasang target price setidaknya di 113, teman-teman. Ini untuk aman ya. Dan ambil momentum tersebut. Terus selanjutnya kita akan pastikan kembali apakah MA 16 di emiten ini mampu ditembus. Secara chart weekly, memang volume transaksi masih lebih baik. Dan kita lihat volume transaksi masih di bawah dari volume transaksi yang terjadi di minggu yang sebelumnya. Namun kita perlu ingat di sini bahwa masih ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, 3 hari lagi transaksi yang terjadi di IHSG. Begitu pula untuk monthly-nya dari minus 13 dan sekarang sudah di minus 9. Bermain momentum teman-teman untuk di PSBP. Karena menurut saya masih ada potensi untuk terjadi pantulan di MA 16. Dan saya menyarankan teman-teman masang target price di kisaran MA 16 ataupun di bawahnya. Karena sejauh ini emiten ini selalu gagal menembus MA 16. Wika, emiten ini tadi sempat menyentuh harga di bawah 1000 hingga menyentuh harga 990 di minus 6,11%, dan akhirnya emiten ini mampu kembali di harga closing yang kemarin, yaitu di 1055. Tidak terjadi koreksi sama sekali dibanding dengan koreksi yang terjadi di hari kemarin. Ini merupakan momentum yang cukup baik karena secara Bollinger Band emiten ini sekarang sudah berada di bottomnya. Jadi emiten ini sekarang berpotensi untuk mantul menyentuh ke hampir sama, yaitu MA 16 dalam beberapa hari ini. Kita akan tunggu teman-teman terjadinya momentum ini. Dan perlu teman-teman lihat bahwa MA 16 selalu gagal. Jadi teman-teman bermain santai saja. Ketika MA 16 tidak mampu dicapai, teman-teman menunggu kembali emiten ini untuk koreksi. Tidak ada yang tertinggal teman-teman. Tidak perlu merasa khawatir bahwa teman-teman ketinggalan kereta. Tapi bermain di daily untuk menunggu ke MA 16 itu jauh lebih baik. Teman-teman lihat di sini. Sudah ada akumulasi asing walaupun tidak banyak. Saran saya memang bermain momentum saja karena asing belum banyak masuk ke emiten ini dengan target di MA 16. MA 16 sendiri berada di kisaran harga sekitar 1150. Bermain di 1150 teman-teman. Mohon maaf, bermain di kisaran 1100 atau 1120 untuk teman-teman memasang target price di harga tersebut. Untuk koreksinya kita akan lihat di dalam minggu depan, tapi dengan Bollinger Band emiten ini berada di bottom, maka berpotensi akan terjadi pantulan hingga menyentuh MA 16. KF secara monthly emiten ini telah berada di chart very strong. Dan ini merupakan chart bulanannya teman-teman, di mana naik 8% dan terkoreksi hingga 4 hingga 11%. Dan kita lihat emiten ini hari ini closing di harga ARB dan tidak terjadi kenaikan. Dan kita lihat sendiri Bollinger Band emiten ini telah ditembus bottomnya dalam 4 hari. Dan kita lihat dan secara monthly menurut saya untuk emiten ini
Tidak disarankan teman-teman untuk melakukan akumulasi walaupun volume transaksi sudah cukup baik. Kita lihat di sini, asing juga melakukan distribusi. Semenjak tanggal 29 bulan 12 hingga hari ini. Untuk supportnya sendiri, saya lebih menyukai bahwa emiten ini berpotensi akan menyentuh MA16 sudah ditembus, MA60 sudah ditembus, dan berpotensi menyentuh ke MA120, yang mana ini merupakan di kisaran harga 1.600-an, teman-teman. Di kisaran harga tersebut. Jadi menurut saya teman-teman berhati-hati karena kondisi harga sekarang masih berada di 2.160. Bermain hati-hati, dan ini masih akan berpotensi koreksi kembali. Sebaiknya teman-teman mencari emiten lain yang jauh lebih baik dari KF. Tidak disarankan untuk akumulasi emiten ini. Bank, menurut saya juga sama. Emiten ini bahkan tadi tidak sempat terkoreksi dan konsisten akhirnya naik hingga 4,76%. Emiten ini telah menembus MA5. Jadi emiten ini berpotensi menuju ke MA16. Untuk sementara, kita akan tunggu konfirmasi di MA16. Untuk selanjutnya, emiten ini berpotensi menuju ke MA60. Tunggu konfirmasi dulu teman-teman di MA16. Sejauh ini MA60 lah yang tidak mampu ditembus emiten ini. Jadi teman-teman bisa melihat transaksi yang akan terjadi ketika emiten ini menembus ke MA16. Saya melihat dalam 1 minggu ini emiten ini berpotensi akan terjadi kenaikan. Walaupun kita lihat di sini terjadi koreksi, namun ini tidak begitu besar dan telah terjadi akumulasi dalam 3 hari sebelumnya. Bersiap-siap teman-teman, pastikan teman-teman memantau pergerakan dan memastikan IHSG tetap terjadi pantulan ataupun setidaknya tidak terjadi koreksi yang cukup besar seperti yang terjadi pada hari ini. MPPA kembali terkoreksi di minus 6% di harga 266. Konsisten emiten ini terjadi koreksi teman-teman, dan dalam 3 hari ini koreksi yang cukup besar terjadi di emiten ini. Secara chart menurut saya tidak menarik karena selalu berada di bottom Bollinger Band, dan secara weekly kita lihat hampir sama, dan volume transaksi juga tidak begitu baik dibandingkan volume transaksi di 2 minggu yang sebelumnya. Kita lihat secara monthly, emiten ini sekarang berada dalam kondisi bearish strong. Kondisi yang seperti ini teman-teman lihat harga bottom pada saat emiten ini berada di bulan 4, yaitu harga low-nya di 248. Dan sekarang emiten ini berada di 266. 248. Maka teman-teman menjadikan support di 248 untuk emiten ini. Jika tidak terjadi pantulan, maka emiten ini berpotensi menyentuh ke bottomnya, yaitu di 127. Merupakan support emiten ini, dan saya melihat masih akan ada potensi koreksi yang akan terjadi di emiten ini. Saran saya berhati-hati teman-teman semua. Untuk jangka panjangnya tentu emiten ini bisa berpotensi kembali menyentuh ke harga di bawah 100. Kita akan lihat apakah akan terjadi banyak akumulasi di emiten ini. Setidaknya sama seperti transaksi yang terjadi di tanggal 30 bulan 11 tahun 2021. Selama itu tidak terjadi teman-teman,
maka potensi koreksi yang akan terjadi seperti yang saya ucapkan tadi di sebelumnya, supportnya berada di 248 dan di 127. Tidak ada pantulan, maka akan berpotensi koreksi di bulan ini dan bulan depan. Oke, kembali terkoreksi hingga minus 4% dan closingnya di 2% di 156. Jika kita melihat ke chart weekly Emerson ini, dalam 2 minggu telah terjadi, Emerson ini telah menyentuh bottom Bollinger Band secara monthly masih belum tersentuh. Jadi menurut saya Emerson ini akan menuju bottom Bollinger Band di monthly-nya atau berada di kisaran harga di 140. Harap perhati teman-teman, menurut saya cukup lumayan penurunannya, masih ada penurunan sekitar 12% dari harga closing di hari ini. Karena tersebut, menurut saya teman-teman lakukan wait and see dan melihat momentum yang akan terjadi ketika Emerson ini menyentuh range harga 140. 140 merupakan harga terendah yang terjadi pada bulan 3 tahun 2020. Menunggu di bulan berikutnya momentum yang akan terjadi di hoki. Seperti itu teman-teman. Menurut saya cukup sekian untuk hari ini. Itulah informasi yang bisa saya berikan untuk emiten yang berpotensi terjadi kenaikan dan penurunan dalam 1 minggu ini, bahkan ada yang lebih dalam 1 bulan, sehingga teman-teman bisa memprediksikan mana yang harus saya lakukan beli atau mana yang harus saya wait and see. Terima kasih atas waktunya, tetap pada risiko, salam cuan.